Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2781 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai ayat 19. Di bawah perikop, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini sangat-sangat kuat. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita dalam pesan firman Tuhan kepada semua orang percaya, agar semua orang percaya, yang pertama, jangan bersilat kata. Apa itu bersilat kata? Bertengkar tentang hal-hal yang tidak berguna. Saudara perhatikan ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar apa? Agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, jangan suka bersilat kata, artinya jangan suka bertengkar. Kalau kita melayani lalu bertengkar, saudara, semua yang kita lakukan menjadi sia-sia. Selalu saya ingatkan, saudara, perhatikan persembahan yang dipersembahkan oleh Kain dan Habel itu sebenarnya ya sama, mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan. Namun kenapa Kain ditolak Tuhan? Karena Kain panas hati, marah dia, tersinggung dia, emosi dia, sehingga apa yang dia persembahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak terima. Saudara, jangan sampai kita merasa kita sudah beribadah, sudah melayani, tapi apa yang kita kerjakan, lakukan sama seperti Kain, ditolak mentah-mentah oleh Tuhan, menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita dalam pelayanan bertengkar, saudara, jangan sampai itu berlarut-larut. Akhirnya apa? Mempengaruhi pelayanan saudara. Bapak Ibu Saudara, karena kita berbanyak orang
Ya, ada sedikit permasalahan itu biasa, tapi jangan sampai itu mempengaruhi pelayanan. Saudara, ada masalah satu dengan yang lain. Sebelum kita melayani, sebelum kita berangkat ke gereja, selesaikan terlebih dahulu kata firman Tuhan kepada kita semua. Amin. Sekiranya ada satu dan lain hal yang mengganjal hatimu sebelum saudara datang kepada Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pulang. Selesaikan dulu baru datang kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara datang kepada Tuhan, saudara bertengkar satu dengan yang lain. Saudara lihat di YouTube banyak orang-orang seperti itu. Habis ibadah bertengkar, lempar kursi. Aduh, saya melihat itu saudara sedih. Lebih baik kita nggak datang. Kalau kita datang dengan maksud, oh saya mau serang ini. Saya nggak suka orang itu melayani. Dia suka singgung-singgung orang. Akhirnya apa? Sudah ribut. Kalau kita bertengkar satu dengan yang lain, apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Semua menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita ditegur, kita semua diingatkan supaya kita menjaga sikap kita. Amin. Di hadapan Tuhan, dan jaga juga sikap kita kepada sesama. Jangan juga singgang-singgung satu dengan yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan cari-cari masalah. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang buat keributan di gereja. Bapak Ibu Saudara, lihat ahli Taurat, orang-orang Farisi semua disinggung Tuhan kan. Tuhan Yesus menyinggung mereka. Karena apa? Mereka suka cari-cari masalah. Merasa diri paling suci, paling benar. Sehingga menganggap orang lain tidak layak. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Roh ahli Taurat, roh orang-orang Farisi itu juga ada di gereja. Saudara, mungkin tidak ada di gereja saudara, tapi di mana-mana ada. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdebat, kita ribut, bertengkar satu dengan yang lain, apa yang kita dapatkan? Tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai saudara sudah bertahun-tahun masih marah sama orang yang ada di satu gereja dengan saudara. Bertobat karena ibadah saudara, selama sudah masih sakit hati, masih belum mengampuni, menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita disentuh oleh kebenaran firman Tuhan ini dan hidup dalam pertobatan. Amin. Bertobat, berdamai satu dengan yang lain. Karena kalau kita ribut saudara, kita tidak dapat apa-apa. Saudara punya anak, taruhlah 2. Saudara sebagai orang tua, apa sih yang saudara inginkan untuk anak-anak? Supaya mereka hidup berukun dan damai. Kalau mereka berantem setiap hari, saya mau tanya, sebagai orang tua apakah saudara bahagia? Tidak. Karena apa? Karena anak-anak saudara setiap hari berantem. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terlebih lagi hati Bapa kita di surga melihat anak-anaknya bertengkar setiap hari, sudah membuat sakit hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berdamailah. Amin. Jangan menyimpan kesalahan orang yang membuat satu dengan yang lain bertengkar. Bertobat, saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Haleluya. Sehingga hidup kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah kita, korban kita, persembahan kita diterima Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, perhatikan ayatnya yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bekerja keraslah
bekerja keras di ladang Tuhan, memberitakan kabar baik. Amin. Jangan malu saudara, jangan takut. Ketika saudara memberitakan kabar baik, saudara jangan takut. Ada banyak orang sudah mengalami ketakutan terlebih dahulu, akhirnya apa, saudara? Tidak pernah memberitakan Injil. Jangan juga malu. Ketika mungkin saudara ketika menyampaikan Injil, ada teman yang, ini orang-orang yang radikal ini lebih dari pendeta ini. Membuat saudara akhirnya merasa tawar hati. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan dorongan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Haleluya. Jangan malu. Kalau saudara memberitakan Injil, saudara mendapat upah di surga. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini ada begitu banyak orang Kristen yang tidak lagi mau memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara, selalu saya bilang, memberitakan Injil itu, kalau saya belajar dari firman Tuhan, yang dilakukan Tuhan Yesus dua hal. Pelayanan pemberitaan Injil indoor dan outdoor. Indoor, Tuhan Yesus memberitakan Injil di bait-bait suci, di tempat-tempat ibadat. Dan yang kedua, memberitakan Injil outdoor. Memberitakan Injil dimanapun Tuhan Yesus ada, di pasar, di khalayak umum, di publik. Tuhan Yesus memberitakan Injil di sana. Amin. Jadi saudara, silahkan memilih. Yang mana yang saudara mau jalankan, yang saudara mau tekuni. Beritakan Injil. Karena apa saudara? Tuhan sudah semakin dekat. Kalau orang semua sudah mendengar Injil Tuhan, Yesus akan segera datang. Jangan menghambat kedatangan Tuhan dengan tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara, sukacita iman kita ketika kita semua tidak mengalami kematian, saudara. Kita dapat melihat kedatangan Yesus Kristus kedua kali, menjemput kita semua orang-orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bekerja keras memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya Tuhan Yesus segera datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, hindarilah omong kosong, cerita-cerita yang tidak kudus. Saudara, ayat 16 sampai ayat 19 nanti sudah baca. Saudara, firman Tuhan ini melarang kita orang percaya bicara omong kosong, apalagi yang tidak kudus. Kadangkala hamba Tuhan, saudara, kalau ketemu saudara ini bicara omong kosong, bicara cerita-cerita yang tidak kudus. Firman Tuhan ini katakan hindarilah. Karena apa saudara? Kalau itu mempengaruhi saudara kepada jemaat, itu seperti penyakit kanker. Gembalanya cerita-cerita omong kosong, cerita-cerita yang jorok-jorok, akhirnya jemaat juga akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Teladan mereka seperti itu. Firman Tuhan ini katakan ayat 17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Hindari pengajaranmu, hindari perkataanmu. Bapak Ibu saudara, yang menguatkan saya di ayatnya yang ke-19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak Ibu saudara, hindari omong kosong, hindari cerita-cerita yang tidak kudus. Bapak Ibu saudara, ada banyak sekali orang-orang di luar sana mempraktekkan hal-hal ini. Memang Himeneus dan Filetus ini mengajarkan hal yang tidak benar. Di ayatnya yang ke-18, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung.
dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Saudara harus tahu firman. Makanya firman Tuhan mendorong kita untuk bertekun membaca kitab-kitab suci. Kenapa? Karena di akhir zaman ini akan banyak orang akan datang membawa pengajaran-pengajaran sesat. Nah, kalau kita tidak belajar firman, tidak membaca firman, kita akan sangat-sangat mudah disesatkan. Saudara, kalau pengajaran kita tidak kita awasi, jangan sampai apa yang kita ajarkan kepada jemaat itu omong kosong semua. Akhirnya apa, saudara? Menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai hamba Tuhan harus juga upgrade, harus juga belajar firman Tuhan terus. Amin. Saudara harus menambah kapasitas saudara. Supaya apa? Di saat saudara melayani firman Tuhan kepada jemaat, itu sesuai dengan Alkitab. Itu sesuai dengan kebenaran yang diajarkan Yesus Kristus Tuhan kita dan para rasul. Supaya kita berjalan di koridor yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, hindari omong kosong ini, bicara juga hal-hal yang kelihatannya enak, sedap didengar, tapi tidak sesuai dengan firman. Ini yang banyak sekali dicari orang. Sayang sekali saudara, jemaat tertarik dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara, hindari omong kosong. Saudara jangan sampai firman Tuhan, saudara, yang kita baca, kita dengarkan itu menjadi lelucon. Sehingga apa yang kita sampaikan itu omong kosong semua. Bapak Ibu Saudara, di saat firman Tuhan disampaikan, kadang-kadang kita harus serius. Karena bicara kebenaran. Amin. Kalau orang-orang yang suka-suka tipu-tipu di sana, saudara, kebanyakan apa? Omong kosong. Makanya saudara harus bertekun baca firman. Supaya saudara tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Haleluya. Hari ini kita belajar, kita semua diingatkan dan mendapat pesan firman Tuhan ini. Yang pertama apa? Jangan bersilat kata. Jangan jadi orang yang suka bertengkar. Yang kedua, kita harus bekerja keras untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, hindari omong kosong, cerita-cerita yang tidak kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Yang percaya diberkati, Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.